Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 24 April 2025. Bacaan kita hari ini dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 51, dan saya akan membaca ayat 45 sampai 47. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan kasih-Mu. Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Dan tuntun kami dalam menikmati kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami. Karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 51. Dan saya akan membaca ayat 45 sampai 47 firman Tuhan. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Tema kita, dengan nama Tuhan. Tete Dios sangan napuang. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salah satu masalah kepribadian adalah kurangnya rasa percaya diri. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Seperti merasa tidak mampu, grogi, rasa malu, dan sebagainya. Seringkali perasaan tersebut membuat orang yang mengalaminya membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih hebat dan lebih mampu. Bisa saja kita terdorong untuk mencoba mengikuti dan menjadi seperti orang lain. Akibatnya, tidak menjadi pribadi yang otentik. Padahal setiap orang telah dibekali Tuhan kemampuan dan talenta masing-masing yang terbentuk terutama melalui pengalaman-pengalaman hidup yang kompleks. Daud tidak memiliki pengalaman tempur, tetapi berhasil menumbangkan Goliat yang memiliki pengalaman tempur dan postur tubuh di atas rata-rata. Daud justru menanggalkan pakaian perang yang diberikan Raja Saul karena tidak terbiasa memakainya. Ayat 39. Menggantinya dengan peralatan-peralatan berdasarkan pengalaman sebagai gembala. Ada tongkat, 5 batu licin, dan umban atau sejenis ketapel. Kekuatan Daud yang sesungguhnya terletak pada kesadaran penuh pada penyertaan Tuhan. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ayat 45. Demikian jawabannya terhadap Goliat yang menghinanya. Kesadaran ini membuat ia mampu memaksimalkan potensi yang ada padanya. Tidak bergantung pada ukuran kehebatan orang lain. Dia tidak perlu menjadi orang lain untuk melawan Goliat. Ibu bapak saudara-saudara, Goliat selalu merupakan kiasan tentang tantangan hidup yang tampak menakutkan dan seakan tidak bisa dilalui atau dikalahkan. Dalam kehidupan beriman, kisah ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu bergantung pada kekuatan dunia, tetapi pada iman dan ketaatan kepada Tuhan. Sola fide, hanya karena iman. Demikian salah satu semboyan Protestan. Kisah ini juga memberi pengajaran dan dorongan bagi kita bahwa dengan mengandalkan Tuhan, kita dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri.
terutama ketika berhadapan dengan kesulitan dan tantangan. Kita tidak perlu menjadi orang lain, melainkan menjadi pribadi yang otentik yang telah Tuhan bentuk dengan tangannya sendiri. Amin. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk lawatan kasih-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu memampukan dan menguatkan kami berjalan menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan-kesulitan yang sangat besar di hadapan kami. Tapi kami percaya dalam nama Tuhan dan atas nama Tuhan kami mampu melewati dan menghadapinya dengan baik. Di siara kehidupan kami hari ini, Tuhan Allah, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam berbagai perjalanan kehidupan kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan aktivitas kami masing-masing. Juga tanggung jawab dan perjalanan-perjalanan kami. Bapa Sorgawi, kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini, Tuhan berkati. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Ada yang berulang tahun hari ini di tanggal 24 April. Bersama dengan Gafriel Christopher Buntang, Frincia Bunga Rantealo, Ibu Nita Basongan. Ulang tahun perkawinan Bapak Markus Utan dan Ibu Lucy Lebang. Dengan pertambahan usia yang mereka rasakan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Bahkan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain di berbagai tempat yang juga merasakan ulang tahun hari ini, pertambahan usia. Tuhan berkati, sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa umat Tuhan, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan. Kami berdoa ya Tuhan Allah untuk anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, berkati. Dalam bangku sekolah, bangku kuliah, berkati. Mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka semua. Bahkan perjalanan kehidupan kami, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan berkati. Perjalanan hidup kami hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini pujian kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian sabda pagi hari ini dalam waktu